Kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Koncreng Kadek, saya bertanya kenapa saya bertubi-tubi kena tipu dan kenapa hidup selalu dalam kesusahan. Ini bisa dikatakan selalu dirundung penderitaan atau kesialan ya. Ini ada banyak faktor sebenarnya. Ya kalau kita urai itu akan panjang sekali, tapi saya akan memberikan umpan yang cukup simpel ya. Yang pertama, bisa jadi panjenengan sedang menebus karma yang pernah terjadi di masa lalu, atau panjenengan merupakan anak kesayangan dari orang tua. Nah, dengan demikian anak yang menjadi kesayangan orang tua itu biasanya akan kecipratan karma yang pernah dilakukan oleh orang tua. Nah, terlepas dari kedua hal itu, ada lagi kemungkinan yang lebih konkret ya. Itu misalnya Anda ini merupakan tipe pribadi yang mudah percaya dengan orang, atau orang yang terlalu baik, menganggap semua orang itu baik. Itu bisa Anda selalu berpositif thinking kepada siapapun. Itu semua itu bagus. Jadi prasangka yang baik pada orang, selalu berpikir positif pada semua orang, terlalu baik pada orang lain, Anda ringan dalam menolong ya, terutama orang-orang yang sedang kesulitan. Namun di sini kebaikan yang seperti itu kadang disalahgunakan oleh orang. Oleh sebab itu saya menyarankan panjenengan supaya tetap harus waspada dan hati-hati. Memang panjenengan tidak perlu menuduh seseorang itu melakukan suatu rencana yang negatif atau yang buruk ya. Tidak perlu berprasangka buruk, tidak perlu negatif thinking pada orang lain. Cuman yang harus selalu dilakukan adalah menasihati diri sendiri supaya sebaik apapun diri kita pada orang lain, sebaik apapun orang lain pada diri kita, tetap lihatlah secara proporsional. Jangan kagetan, jangan gumunan. Kalau ada orang baik pada kita ya, kita jangan terlalu terkesima, kita jangan terlalu bergembira, bahagia, karena itu akan membuat diri kita menjadi tidak waspada. Oleh sebab itu, kewaspadaan itu harus selalu kita gunakan menjadi prinsip dalam hal melindungi diri sendiri dan menumbuhkan sikap yang hati-hati terhadap segala sesuatu. Ini ada hubungannya dengan kecermatan batin, kecermatan penglihatan kita juga ya. Jadi biasakan untuk belajar banyak dari pengalaman orang ya. Kalau saya pada prinsipnya begini, saya selalu sarankan pada teman-teman sahabat yang sering terkena tipu itu ya, justru bersikaplah lebih hati-hati ketika menghadapi seseorang yang terlalu baik kepada panjenengan. Orang yang terlalu baik pada diri kita justru harus kita waspadai. Orang baik itu nggak terlalu latah, nggak perlu terlalu berlebihan ya. Ya memang ada juga watak orang itu yang memang sangat baik dan latah pada orang lain ya, dan tidak punya niat yang jahat sama sekali. Tetapi jumlahnya itu saya kira jauh lebih banyak orang yang terlalu baik tapi lamis, atau tapi ada maksud, ada udang di balik batu. Kadang kebaikan pura-pura baik yang terlalu ditonjol-tonjolkan itu hanya untuk menutupi suatu rencana yang jahat. Jadi tetap waspada dan hati-hati jika menghadapi seseorang yang terlalu baik, apalagi yang bicaranya terlalu empuk. Biasanya orang yang mudah tertipu itu di depan itu mudah terkesima mendengarkan, menyimak omongan empuk dari orang lain ya, yang misalnya panjenengan sedang akan melakukan bisnis dengan seseorang, yang dibicarakan itu semua serba keuntungan, semua serba kemudahan. Tetapi ketika membahas resikonya apa, itu sangat minim. Yang dibahas resikonya apa aja itu sangat minim, dan biasanya selalu menekankan, oh ini resikonya sangat kecil, ini minim sekali resiko, bahkan bisa dikatakan ini hampir tidak ada resiko. Maka saya sarankan ketika Anda menghadapi orang yang seperti itu, justru hati-hati dan waspadalah ya. Karena orang itu untuk melancarkan rencana jahatnya biasanya membuat kata-kata yang sangat
manis, membuat harapan yang begitu besar, justru itu harus hati-hati. Jadi ini ada semacam terapi untuk diri sendiri supaya waspada, dan saya sarankan untuk banyak-banyak membaca literasi bagaimana seni membaca psikologi orang lain ya. Juga pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang sering tertipu itu seperti apa, si para penipu itu seperti apa karakternya dan alur ceritanya hingga kemudian sampai tertipu. Itu kan ada kronologi dari awal. Itu panjenengan harus membaca, harus dijadikan sebagai suatu pelajaran, harus dijadikan sebagai suatu preseden buruk ya, harus dijadikan. Jadi pengalaman-pengalaman yang buruk itu harus menjadi guru yang paling baik agar panjenengan selalu meningkatkan kewaspadaan. Oh, kalau ada orang yang ciri-ciri seperti ini pernah terjadi sebelumnya, itu harus hati-hati. Justru orang-orang yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang tidak ada niat menipu, biasanya bicara di depan itu selalu pahit, yang disampaikan itu selalu menganalisa resikonya, pahitnya. Ini cara yang sederhana untuk menganalisa orang, apakah ini benar apa tidak ya. Coba lihat, kalau memang di depan itu pahit rembukannya, itu biasanya di belakang manis. Tetapi kalau di depan udah selalu manis semua yang disuguhkan di depan kita, biasanya di belakangnya pahit ya. Mekaten dari Koncreng Kadek, ini dari Bali ya ini. Ya, sampai di sini dulu para pemirsa yang budiman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Nanti akan saya lanjutkan lagi karena ini mengingat ini sudah jam 5 pagi, jadi terlalu ambiennya itu terlalu berisik ya. Ini maka kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Dan terima kasih atas kesabaran para pemirsa, sedulur-sedulur yang mengajukan pertanyaan. Ada yang sempat saya jawab, ada yang belum sempat saya jawab. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran panjenengan, dan ini saya penuhi jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang panjenengan sampaikan, dan tentu saja saya sampaikan satu persatu walaupun waktunya cukup lambat, tetapi setidaknya tetap jawaban bisa saya berikan, terutama bagi pertanyaan yang saya pribadi bisa menjawab. Jadi demikian para pemirsa, semoga ada manfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk menambah literasi, ilmu spiritual, ilmu terapan, dan tentu saja kontribusi bagi sedulur semua yang ingin belajar tentang spiritual Jawa. Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih atas segala atensinya, dukungannya. Jangan patah arang, tetap semangat, hari esuk semakin sukses. Jumbuh Kang Kinayuh, kasembadan Kang Sinedya, dadi Kang tansah pinuji, wilujeng rahayu Kang tinemu, bondo lan bejo Kang teka saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti, rahayu rahayu sagung titah tumadi.